Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi di Rosi Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponensial. Nah, sebelum kita bahas materinya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponensial. Eksponen. Eksponen atau bilangan berpangkat merupakan sebuah perkalian berulang dari bilangan. Nah, misalkan di sini ada bilangan A, ya. A dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan A, dikali sampai dengan A sebanyak N kali, maka kita bisa menuliskannya menjadi bilangan berpangkat, yaitu A dipangkatkan N. Dengan A ini adalah bilangan pokok atau basis, ya. Sedangkan N ini adalah bilangan pangkatnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 gitu ya. Jadi perkalian 2-nya sebanyak 3 kali gitu. Nah, itu pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, adik-adik, dalam menyelesaikan bilangan berpangkat, kita perlu menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen. Apa saja sih sifat-sifatnya? Nah, ini dia, kita akan bahasnya ya. Sifat yang pertama, jika ada A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N. Nah, di sini basisnya itu sama ya, atau bilangan pokoknya ini sama, yaitu A semua ya, sama. Nah, maka kita bisa menyederhanakannya menjadi A dipangkatkan M ditambah N. Nah, pangkatnya tinggal kita jumlahkan, seperti itu ya. Contoh nih, misalkan ada 3 dipangkatkan 2 dikali 3 dipangkat 2. Nah, ini kan basisnya sama ya, yaitu 3. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 3 dipangkatkan 2 ditambah 2 sama dengan 3 dipangkatkan 4. Seperti itu ya, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika ada A dipangkatkan M dibagi atau per A dipangkatkan N. Nah, ini basisnya juga sama dan dipisahkan oleh pembagian atau per ini ya. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi A dipangkatkan M dikurangi N. Pangkatnya kita kurangkan. Seperti itu ya. Contoh nih adik-adik. Misalkan ada 5 dipangkatkan 5 per atau dibagi ya, 5 dipangkatkan 3. Nah, ini basisnya sama, yaitu 5. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 5 dipangkatkan 5 dikurangi 3 sama dengan 5 dipangkatkan 2. Seperti itu ya, ini sifat yang kedua. Lanjut di sifat yang ketiga. Jika ada A dipangkatkan M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, jika ada seperti ini, adik-adik, maka kita bisa mengalihkan pangkatnya menjadi A dipangkatkan M dikali N. Nah, jadi pangkatnya tinggal kita kalikan, gitu ya. Contoh nih, ada 3 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi 3. Nah, maka kita bisa mengalihkan pangkatnya. 2 kali 3 itu kan sama dengan 6. Nah, maka menjadi 3 dipangkatkan 6. Seperti itu ya adik-adik. Lanjut di sifat yang keempat. Nah, jika A dikali B, kemudian dipangkatkan M, maka kita bisa menjabarkannya
ya menjadi A dipangkatkan M dikali B dipangkatkan M. Tuh ya, jadi semuanya harus dipangkatkan M. Ini berlaku untuk sifat perkalian dan juga pembagian. Kalau penjumlahan sama pengurangan tidak boleh ya adik-adik. Nah, jadi kalau pembagian atau perkalian ini boleh. Kalau pembagian misalkan ada A per B atau A dibagi B, kemudian dipangkatkan M, maka kita bisa menjabarkannya menjadi A dipangkatkan M dibagi atau per B dipangkatkan M. Gitu ya. Lanjut di sifat yang ke-6. Jika A dipangkatkan negatif M. Nah, ini pangkatnya negatif. Supaya jadi positif, kita tinggal memberikan seper ya. Jadi 1 per A dipangkatkan M gitu ya. Atau kita bisa menuliskannya menjadi 1 per A dipangkatkan M. Atau kalau kalian mau menuliskannya seperti ini saja juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Menjadi 1 per A pangkat M. Nah, diingat-ingat nih, ini sering banget kita pakai nanti. Jadi kalau ada pangkat negatif, kalau misalkan kita ingin jadi positif, dikasih seper ya, 1 per A pangkat M. Kemudian selanjutnya, oh ya ini contoh dulu nih, ada 3 dipangkatkan 2. 3 dipangkatkan negatif 2 maksudnya ini ya. 3 dipangkatkan negatif 2, maka kita bisa menjabarkannya atau menyelesaikannya menjadi 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Kemudian dilanjut sifat yang ke-7. Misalkan ada A dipangkatkan 0. Nah, A dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi ada sebuah bilangan, ketika dipangkatkan 0, maka hasilnya itu 1. Ya, jadi berapapun bilangannya gitu ya. Misalkan ada 100 pangkat 0, ya hasilnya adalah 1. X pangkat 0, hasilnya juga 1. Negatif 50 dipangkatkan 0, hasilnya juga 1. Gitu ya. Lanjut sifat ke-8. Nah, sifat ke-8 ini adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar ini bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, akar A itu sama dengan A dipangkatkan 1 per 2. Jadi kalau bentuk akar itu adalah bilangan berpangkat dengan pangkatnya adalah pecahan gitu ya. Jadi akar A itu sama dengan A dipangkatkan setengah. Nah, ini kalau pangkat yang dalam akarnya tidak ditulis itu artinya per 2. Tapi kalau ditulis itu bagaimana? Jadi nanti ada sifat yang lainnya lagi ya. Nah, ini contoh dulu. Misalkan ada akar 2. Nah, maka kita bisa menuliskannya menjadi 2 dipangkatkan 1 per 2. Lanjut di sifat yang ke-9. Nah, ini adalah akar pangkat M dari A. Jadi akarnya itu punya pangkat yaitu M. Nah, maka kalau kita rubah ke dalam bilangan berpangkat itu menjadi A dipangkatkan 1 per M. Jadi penyebutnya ini adalah pangkat dari akar gitu ya. Ini contoh akar pangkat 3 dari 5. Nah, maka itu bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 5 dipangkatkan 1 per 3. Nah, satunya itu dari 5 pangkat 1 ya. Jadi 1 itu adalah pangkat dari 5 sebagai pembilang dan 3 yang pangkat akar ini sebagai penyebut. Lanjut di sifat ke-10. Misalkan akar pangkat M dari A pangkat N. Nah, kita bisa merubah menjadi bilangan berpangkat menjadi A dipangkatkan N per M. Nah, N ini adalah pangkatnya dari A, sedangkan M adalah pangkatnya pangkat dari ini ya, akarnya. Contoh, akar pangkat 5 dari 5 pangkat 2, maka kita bisa merubahnya menjadi 5 dipangkatkan 2 per 5. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen yang akan digunakan dalam menyelesaikan berbagai macam soal mengenai eksponen. Nah, langsung contoh soal saja ya. Nah, di sini selesaikan ya atau sederhanakan bentuk dari A pangkat 7 B pangkat negatif 2 per
A pangkat negatif 3, B pangkat 3, nah dipangkatkan 3/5. Nah, bagaimana sih untuk menyelesaikan soal ini atau menyederhanakan bentuk ini? Nah, yang pertama adik-adik perlu diingat dalam matematika yang paling utama itu adalah operasi dari kurung ya. Jadi yang ada dalam kurung kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, sehingga kita tuliskan dulu nih soalnya ya. A pangkat 7, B pangkat negatif 2 per A pangkat negatif 3, B pangkat 3. Kita akan menyelesaikan yang ada di dalam kurung ini dulu. Ya, adik-adik. Nah, jika kita perhatikan yang ada dalam kurung ini, ada basis yang sama. Ya, atau bilangan pokok yang sama. A dengan A, B dengan B. Nah, A pangkat 7 dengan A pangkat negatif 3 itu dipisahkan oleh pembagian ya atau per ini. Begitu juga untuk B-nya. Ya, ini juga basisnya sama-sama B tapi dipisahkan oleh pembagian. Maka adik-adik ingat sifat yang kedua ya. A pangkat M per A pangkat N. Kita bisa menyederhanakannya menjadi A dipangkatkan M dikurangi N. Nah, sehingga bentuk sederhananya seperti ini. A dipangkatkan 7 dikurangi negatif 3. Gitu ya. M-nya ini 7, sedangkan N-nya negatif 3. Kan M dikurangi N, berarti 7 dikurangi negatif 3. Begitu juga untuk B-nya, berarti B pangkat negatif 2 dikurangi 3. Nah, kalau yang ini yang B, M-nya itu negatif 2, N-nya itu 3. M dikurangi N berarti negatif 2 dikurangi 3. Itu ya. Nah, kita selesaikan dulu nih operasi pangkat yang ini dulu ya. Sehingga diperoleh A pangkat 10, B pangkat negatif 5. Nah, 10 ini dari mana? Ini ya, 7 dikurangi negatif 3. Nah, negatif ketemu negatif ya. Negatif kali negatif itu kan positif. Sehingga 7 plus 3 sama dengan 10. Untuk negatif 2 dikurangi 3, negatif 2 negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Nah, A pangkat 10, B pangkat negatif 5. Setelah itu bagaimana untuk menyelesaikan ini lagi? Nah, adik-adik ingat sifat yang ketiga ini ya. A dipangkatkan M dipangkatkan N. Ya, ini sifat yang berapa ya? Nah, tadi ketika ada sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka kita tinggal mengalihkan pangkatnya ya. Menjadi A dipangkatkan M kali N. Nah, sehingga kita akan mengalihkan pangkat A dan B dengan 3/5. Sehingga diperoleh A pangkat 10 dikali 3/5, B dipangkatkan negatif 5 dikali 3/5. Sama dengan, A pangkat 6, B pangkat negatif 3. Ya, karena 10 dikali dengan 3/5 itu hasilnya itu 6 ya. Karena 10 kali 3, 30, 30 bagi 5, 6. Sedangkan negatif 5 dikali dengan 3/5 hasilnya adalah negatif 3. Setelah itu kita akan merubahnya menjadi bilangan berpangkat positif. Nah, maka pangkat yang negatif akan kita positifkan. Ingat nih adik-adik, sifat dari A pangkat negatif M itu bisa kita rubah menjadi 1 per A pangkat M. Nah, kita bisa merubahnya menjadi ada sepernya gitu ya. Nah, sehingga dari bentuk ini menjadi A pangkat 6 per B pangkat 3. Nah, jadi B-nya ditaruh di bawah ini. Ya. Nah, inilah bentuk sederhana dari soal ini. Semoga adik-adik paham semua ya. Jadi dalam menyelesaikan bilangan berpangkat, kita perlu diingat untuk sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponensial. Oke, terima kasih. Nah,
demikianlah materi tentang bilangan berpangkat dan contoh soalnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan untuk video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.